belum selesai, masih recording. Kita tunggu aja sampai selesai, nanti baru kita masuk. Jadi ini angkatan 2020 ya, Mekanika Tanah 2. Saya dan Pak Uli seharusnya. Oke, sebentar, saya share screen dulu. Ini sudah kelihatan RPS-nya? Ada, Pak. Ya. Hari ini kita pengantar dulu saja. Jadi pertama saya sampaikan rencana pembelajaran semester ya. Mekanika Tanah 2 ST3717. Ini disusun oleh Pak Yulian sebagai perwakilan kami. Jadi ada CPL, CPMK, sikap dan lain-lain. Ini kita skip dulu. Kakak ini skip juga. Nah, kita langsung ke sini. Jadi Mekanika Tanah 2 ini adalah lanjutan dari Mekanika Tanah 1. Kalau Mekanika Tanah 1 kalian belajar kan mulai siklus batuan, mineral lempung, terus indeks properties tanah, permeabilitas, tegangan dalam massa tanah, dan tegangan efektif, tegangan total. Maka Mektan 2 ini sebenarnya cuma ada tiga garis besar. Ini 4 Pak Yulian nulisnya, tapi sebenarnya 3 dan 4 ini satu. Pertama, mahasiswa mampu memahami proses konsolidasi dan menghitung besar dan waktu penurunan konsolidasi ya, bukan konstruksi ini, konsolidasi. Kedua, mahasiswa mampu memahami teori keruntuhan dan menentukan parameter kuat geser tanah di laboratorium dan di lapangan. Tiga, mahasiswa mampu menganalisis stabilitas lereng secara manual. Dan 4, mahasiswa mampu menganalisis stabilitas menggunakan program komputer. Nah, untuk kelas ini, mungkin yang nomor 4 ini tidak saya ajarkan, karena saya sendiri terus terang kalau untuk stabilitas menggunakan software itu dulu pernah belajar, tapi karena sudah nggak pernah dipakai ya lupa. Saya belajar waktu S2 dulu di ITS. Jadi silakan kalau kalian mau mengembangkan bisa. Kita paling sampai yang secara manual ini. Nah, sub CPMK-nya dari CPMK yang 4 ini dipecah lagi. Jadi pertama, memahami prinsip dasar proses konsolidasi dan menghitung data hasil uji konsolidasi. Kemudian memahami dan menghitung besar dan waktu penurunan akibat beban luar dan membuat hubungan waktu versus penurunan. Memahami kriteria keruntuhan menurut Morkolom dan menentukan parameter kuat geser tanah di laboratorium dan di lapangan. Kemudian membuat grafik stress pad dan memahami sensitivitas serta tiksotropi tanah lempung, menghitung faktor keamanan lereng dengan berbagai cara secara manual, menentukan faktor keamanan lereng dengan menggunakan program komputer, dan menghitung perhitungan penurunan konstruksi dan stabilitas dengan model kasus sederhana. Nah, rencananya nanti seperti ini, kita dalam satu semester. Semester ini kita ada lumayan ya. Kalau semester kemarin atau kalian semester 1 itu kan pendek sekali karena kita start di September kan. Ini karena kita start di Agustus, kita ada total 18 minggu. Jadi meskipun minggu kemarin kita libur karena tahun baru Islam, kita masih bisa ngejar 16 minggu. Itu pun ngasih dapat 1 minggu tenang. Karena nanti UASnya itu 14 Desember sampai 31 Desember rencananya jadwalnya. Jadi UAS 14 sampai 31. Nah, rencananya pertama kita ada memahami prinsip dan proses konsolidasi, menghitung waktu, memahami kriteria, kemudian grafik stress pad, kemudian ada UTS, kemudian faktor keamanan lereng dengan berbagai cara manual, komputer, dan kasus sederhana. Ini desainnya yang dikembangkan oleh Pak Yulian. Sudah. Nah, ini file ini sudah saya upload di e-learning ya, jadi bisa kalian ambil langsung di e-learning. Ini ada rencana pembelajaran mingguannya milik Pak Yulian. Kalau perencanaan pembelajaran mingguan kita itu sudah saya taruh di Simari juga di e-learning, jadi bisa kalian lihat. Ya, sekarang kita ke sini dulu. Itu tadi adalah rencana pembelajaran semester atau kontraknya. Nah, sekarang Mektan 2 posisinya di mana? Jadi
rangkaiannya adalah mekanika tanah 1, mekanika tanah 2, pondasi 1, pondasi 2. Itu rangkaiannya. Kalau kalian nambah, bisa tambah perkuatan tanah lunak dan penyelidikan tanah. Posisinya adalah jadi Mektan 2 di sini konsolidasi, kuat geser, stabilitas lereng. Pondasi 1 nanti adalah pondasi dangkal dan dinding penahan tanah. Pondasi 2 nanti adalah pondasi dalam dan turap. Nah, yang kita pelajari, yang kalian pelajari mulai Mektan 1, Mektan 2 sampai ke pondasi 1, pondasi 2, itu tujuannya utamanya adalah untuk mengatasi kasus-kasus geoteknik dalam bidang rekayasa atau teknik sipil. Baik masalah tanah maupun masalah konstruksi yang memerlukan pemecahan masalah. Masalah tanah apa? Pertama, kelongsoran tanah. Ini sudah biasa di tempat kita. Mungkin Banjarmasin, Banjarbaru enggak ya, tapi daerah-daerah kayak Balangan, kemudian daerah-daerah kayak Tanjung dan lain-lain itu sering melihat kelongsoran tanah ini. Nah, Banjarmasin yang sering adalah penurunan tanah. Kita lihat. Dan daya dukung tanah. Banjarbaru karena tanahnya keras ya agak jarang penurunan. Paling di daya dukung dia masalahnya. Permasalahan tanah ini bisa menimbulkan masalah konstruksi. Masalah-masalah yang umum di konstruksi, pertama, penurunan pondasi. Ini di Banjarmasin sudah biasa. Biasa dilihat ya. Bukannya itu biasa, hal yang biasa ada, bukan berarti itu sesuatu hal yang betul atau benar. Seharusnya itu diatasi, tapi ya mengatasinya susah. Nanti kita cerita setelah ini. Miringnya bangunan ini tambah umum lagi di Banjarmasin. Dan dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah ini kadang-kadang gagal. Nah, pemecahannya salah satunya adalah stabilitas lereng, kontrol daya dukung, dan desain fondasi serta dinding penahan tanah yang aman. Yang mana semua ini memerlukan keahlian, keterampilan, dan karya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Pertama, kita konsolidasi dan pengujian konsolidasi. Tadi ada kata-kata laboratorium karena nanti kalian akan praktikum Mektan 2. Praktikum Mektan 2 itu praktikum Mektan 1-nya diulang lagi, ditambah uji konsolidasi sama uji kuat geser atau direct shear. Biasanya itu tambahannya. Tapi tetap ngulang dari awal lagi kalian. Nah, konsolidasi dan pengujian konsolidasi ada teori, percobaan, kemudian penurunan sama kuat geser. Nanti kita bicara lingkaran Moore, kemudian bicara triaksial, unconfined dan direct shear. Kalian unconfined sudah di Mektan 1, tinggal nanti praktikumnya di Mektan 2 direct shear. Triaksial ini asal tahu kita punya alatnya. Dan terakhir adalah kita bicara stabilitas lereng. Nah, pertama konsolidasi dulu. Nah, konsolidasi itu suatu hal yang di Banjarmasin menimbulkan banyak masalah. Ini salah satu contoh kasus yang terakhir terjadi, mungkin kalian banyak tahu, bangunan ruko di Jalan Pramuka miring kan nih. Nah, ini kan, kalian pasti ada beberapa lah yang saya tahu. Ini kalau dilihat sekilas, kalau kita bicara sekilas aja ya, tanpa investigasi, seharusnya yang betul ada investigasi dulu. Maka kalau kayak gini, kemungkinannya cuma 2. Kegagalan di pondasi atau terjadinya konsolidasi yang berlebihan. Cuma 2 itu aja. Tidak ada kemungkinan lain biasanya. Kalau ada kemungkinan lain artinya masalahnya bukan di geoteknik tapi di strukturnya. Nah, kalau masalah geoteknik kayak gini paling kalau nggak ada konsolidasi atau daya dukungnya. Dan satu lagi ini adalah contoh kasus yang saya tangani. Ini adalah reservoir Benua Anyar. Kalau kalian di Benua Anyar itu ada reservoir PDAM itu yang masuk agak ke dalam, ada tulisannya pinggir jalan. Ini waktu itu waktu belum jadi dosen, saya sebagai pengawasnya tahun 2008. Ini setelah selesai tiba-tiba tiang yang 2 ini itu turun. Kenapa? Karena terjadi konsolidasi di bawah pondasi galam sehingga ini ketarik. Nah, lihat dindingnya ini dia pecah. Ini adalah kasus-kasus yang akibat konsolidasi. Kalau kita kemudian setelah konsolidasi kita bicara kuat geser. Kuat geser apa? Kuat geser itu adalah gesekan antar partikel tanah yang memberikan tanah kekuatan. Kalau nggak ada kuat geser, kita berdiri di atas tanah, kita akan ambles. Nah. Kemudian yang paling terakhir adalah kita bicara stabilitas lereng. Nah, ini banyak gambar-gambar contoh stabilitas lereng baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini debris flow. Ini contoh. Nah, ini juga kelongsoran lereng. Kelongsoran lereng ini sebenarnya bisa dilihat tanda-tandanya, yaitu
pohon miring, tiang miring. Jadi sebenarnya bisa diperkirakan akan, bukan langsung longsor, biasanya akan longsor, itu kelihatan di sini. Ini beberapa tanda-tandanya. Dan setelah bicara kelongsoran, kita akan bicara menghitung faktor keamanannya. Nah, apakah lereng yang kita desain aman atau tidak. Yang file ini belum saya taruh di e-learning ya. Nanti setelah ini insya Allah saya taruh file ini. Kalau RPS yang ini sudah ada. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi kita bicaranya cuma 3, konsolidasi, kuat geser, sama stabilitas lereng. Praktikumnya kalian nanti ngulang lagi Mektan 1. Jadi kalian praktikumnya tetap ngulang mulai sondir sama handboring, ditambah nanti kalian direct sama konsolidasi. Konsolidasi agak lama ini, biasa 10 harian sih kalian tiap hari ke lab nanti. Tapi itu nanti sudah diatur dengan Pak Markawi. Ada yang mau tanyakan? Silahkan sampai sini. Untuk bukunya ada di RPS ya, tapi seperti biasa kita pakai Braja bisa, ya kalian cari-cari di web bisa. Bahan kuliah semua sudah saya taruh di e-learning, termasuk video-video perkuliahan yang semester-semester sebelumnya kan sudah ada juga di situ. Kalau kalian mau belajar duluan silahkan. Di linknya ke YouTube saya, jadi bisa dilihat di situ. Jadi bahannya sudah lengkap. Yang belum saya taruh itu cuman soal UTS dan soal UAS. Soal latihan mingguan pun sudah saya taruh di e-learning. Jadi kalian mau ngerjakan duluan silahkan. Tapi ngumpulnya itu waktunya tetap saya kunci. Jadi kalau kalian mau ngerjakan duluan nggak apa-apa, tapi ngumpulnya sesuai jadwal. Cuman UTS sama UAS yang belum saya taruh. Oke, terus kalau kalian perhatikan di e-learning, itu di belakang itu ada nama saya, ada nama Pak Uli ya, Pak Uli. Tapi nanti pada prakteknya insya Allah saya akan ngajar full, karena Pak Uli dengan kesibukan beliau sebagai kepala UPT perpustakaan, beliau harus mengkoordinir perpustakaan Unlam Banjarbaru. Beliau agak sulit meluangkan waktunya karena beliau sudah termasuk pejabat direktorat. Jadi insya Allah saya yang ngajar full. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hari ini sih itu aja, kita perkenalan santai aja dulu karena kita punya 18 minggu. Banyak sekali. Ada yang mau ditanyakan? Sudah semester 3 sudah terbiasa kan ya dengan online ya. Sebenarnya kita rencananya sih hybrid ya. Tapi hybrid ketemu PPKM, hybrid minggir dulu. Haratan PPKM. Padahal rencananya kita hybrid ini sebenarnya. Hybrid itu kan ya 50-50 lah gantian. Yang minggu ini yang 50% masuk kelas, 50% online. Minggu depannya mungkin yang gantian lagi ininya. Dan itu pun cuman satu sesi yang kayak gini jam 10.30 sampai jam 12.10 cuman dapat 2 jatah di sipil. Jadi kemarin sih waktu rapat yang struktur yang mau hybrid semua. Tapi nanti lah gampang. Kita lihat setelah PPKM selesai nanti. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya stop recording dulu.